Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS kelompok data mining, yaitu membahas tentang chapter 5 validasi silang dan ROC, yang beranggotakan kelompok 1 Gilang Saputra dengan NIM 122118, Bintang Metrama 1221181, Muhammad Rafi GG 122111852. Validasi silang. Pada umumnya, validasi silang model prediksi harus divalidasi sebelum berhasil diterapkan pada data penilaian. Menggunakan himpunan data penelitian yang sama dengan himpunan data pengujian untuk menilai model yang dibangun bukanlah cara yang baik untuk memvalidasi model. Strategi validasi semacam itu disebut analisis residual. Ini membandingkan perbedaan disebut residual antara output aktual dan output yang diprediksi. Animasi residual tidak dapat mengatakan seberapa baik model dapat melakukan pada penelitian data. Data masa depan dengan nilai target yang tidak diketahui. Salah satu solusinya adalah membiarkan bagian dari himpunan data penelitian tidak digunakan sebagian himpunan data pengujian. Juga disebut himpunan data validasi karena model tidak dilatih dengan himpunan data pengujian. Himpunan data pengujian semacam itu dapat bertindak sebagai himpunan data penilaian dan juga dapat memberitahu kami seberapa baik kinerja model data yang tidak diketahui. Strategi validasi semacam itu disebut validasi silang. Validasi silang. Strategi validasi silang yang paling sederhana adalah metode whole wood, di mana dataset yang divalidasi dibagi menjadi dua set, pelatihan dan pengujian. Mode ini dilatih pada himpunan data pelatihan tetapi dinilai pada himpunan data pengujian. Metode ini lebih dapat diandalkan daripada analisis residual, tetapi kinerja disebut bergantungan pada apa yang ada di dalam himpunan dan pelatihan dan apa yang ada di dalam himpunan data pengujian, yaitu bagaimana membagi himpunan dan pelatihan dari himpunan data pengujian dapat secara signifikan mempengaruhi performa model. Metode validasi silang yang dapat banyak digunakan mungkin adalah metode level on out atau LOO, yang merupakan versi ekstrim dari validasi silang scaffold. Di LOO, himpunan data pengujian hanya berisi satu titik data setiap saat. Poin data lainnya dikelompokkan bersamakan sebagian himpunan data pelatihan. Validasi silang melalui Excel. Saya akan mendemonstrasikan cara melakukan validasi silang whole out menggunakan Excel. File chapter 5 CV1 menyajikan demonstrasi validasi silang 5 kali lipat menggunakan LDA. Dataset LIRIS telah dibagi menjadi dua set, yaitu pelatihan dan pengujian. Algoritma acak digunakan untuk memilih sekitar 2/3 titik data sebagai dataset pelatihan, sedangkan sisanya adalah dataset pengujian. Demonstrasi validasi silang
Holdout. Buka file chapter 5 CV1A XLSX. Ada 2 lembar kerja training dataset yang berisi 103 catatan dan data testing dataset yang berisi 47 catatan data. Ikut apa yang telah kita pelajari tentang LDA di bab terakhir. Mari kita manfaatkan fungsi lineset untuk menemukan set parameter W1, W2, dan seterusnya untuk fungsi P di training dataset lembar kerja seperti yang ada di tabel. Demonstrasi validasi silang hold. Ikuti instruksi ini untuk menyelesaikan prosedur validasi silang di Excel. 1. Di training di set lembar kerja parameter diterapkan W1, W2, dan seterusnya disimpan dalam set M5.2 M9, sedangkan code of dirujuk oleh set M12 dan M13. Pilih set K1 M16 dan salin. Klik lembar kerja testing dan dataset untuk membukanya. Di testing dataset lembar kerja, klik kanan set K1, terapkan tampilan tempel khusus untuk menempelkan nilai ke sel K1. Ingat, untuk menempelkan nilai saja ya, seperti tabel di bawah. Demonstrasi validasi silang holdout di sel G1 L1. Klik klarifikasi numerik, klarifikasi jenis dan perbedaan masing-masing. 2. Di sel G2 masukkan rumus berikut: M 6 B2 plus M7 C2 D2 M9 E2 plus 5. Isi otomatis dari G2 ke G48. Di sel H2 masuk rumus berikut: isi otomatis dari H2 ke H48. Di sel I2 masukkan rumus if A2 H2 0,1. Tekan enter, lalu isi otomatis dari I2 ke I48. Terakhir di sel M16 masukkan rumus sum is2 T148. Demonstrasi validasi silang holdout. Lembar kerja test string dataset kita akan terlihat seperti gambar di bawah. Prosedur sebelumnya menerapkan parameter termasuk koefisien, intercept, dan code of yang diperoleh melalui himpunan data latihan ke himpunan data pengujian. Ini membandingkan jenis iris yang sebenarnya di kolom A dengan jenis yang diprediksi di kolom H. Ada 2 sampel yang diprediksi secara salah karena tidak ada titik data umum antara himpunan data pelatihan dan pengujian. Validasi ini melalui himpunan data pengujian adalah validasi silang yang Banfed. Validasi silang melalui Excel. Dokumentasi validasi silang holdout masih di sini ya. Kita tentu dapat lebih mengoptimalisasikan model LDA di lembar kerja dataset training di bawah setelah menggunakan
solver untuk mengoptimalkan model validasi antar grup menurun secara signifikan, namun bekerja dengan himpunan data pelatihan yang lebih kecil ini. Setelah menerapkan solver untuk mengoptimalkan model varians antara grup meningkatkan secara signifikan, ini adalah contoh bagus yang menggambarkan bahwa simple data memang penting dalam ujian data sebagai dari hasilnya, seperti contoh yang di sini ya. Menerapkan set parameter ke data set pengujian, menyalin nilai di sel 5M9 yang dioptimalkan oleh solver di lembar kerja data training ke lembar kerja testing. Bahwa dalam validasi silang hanya sebagian dari himpunan yang divalidasi yang digunakan untuk membangun model, sedangkan sisanya dibangun untuk menguji performa model, seperti contoh di samping. Baik, seterusnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi. Saya akan melanjutkan analisis ROC. Pahaman umum adalah metode lain yang umum digunakan untuk menilai kinerja model berbeda dari validasi silang. Analisis ROC hanya berfungsi untuk kasus ketika variabel target memiliki dua nilai yang berbeda seperti benar dan salah atau positif dan negatif. Untuk alasan ini, analisis ROC tidak dapat digunakan untuk menilai model LDA dataset IRIS sebelumnya. Analisis ROC banyak digunakan dalam penilaian model biomedis, di mana tes diagnosis harus menentukan apakah sampel positif atau negatif mengenai suatu penyakit. Konsep memahami dan penerapan ROC. 1. Sensitivitas. Sensitivitas adalah probabilitas bahwa hasil tes akan positif ketika penyakit hadir. Ini juga disebut tingkat positif sejati dan didefinisikan sebagai TP atau dalam kurung TP plus Fn tutup kurung. Ini hanya mengukur persentase individu yang sakit yang dapat diklasifikasikan dengan benar oleh tes. Kedua, spesifitas adalah probabilitas bahwa hasil tes akan negatif ketika penyakit tidak ada. Ini juga disebut tingkat negatif sejati dan dihitung sebagai TN atau dalam kurung TN plus FP tutup kurung. Yang ketiga, tingkat positif palsu. Tingkat positif palsu adalah probabilitas bahwa hasil tes akan positif ketika penyakit tidak ada. Tingkat positif palsu sama dengan 1 dibanding spesifitas. Yang keempat, nilai prediktif positif. Nilai prediktif positif adalah probabilitas bahwa penyakit hadir ketika tes positif dinyatakan sebagai TP atau dalam kurung TP plus FP tutup kurung. Yang kelima, nilai prediktif negatif. Nilai prediktif negatif adalah probabilitas bahwa penyakit tidak ada ketika tes negatif.
dinyatakan sebagai TN atau dalam kurung TN plus FN tutup kurung. Selanjutnya pelajari ROC melalui Excel. Data di dalam file chapter 5 ROC 1A XLSX disimulasikan dalam file TP, FN, FP, dan TN berubah bersama dengan nilai cutoff yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah. Meskipun ada 19 record dalam file, gambar di sebelah hanya menampilkan 11 record. Catatan 8 sampai dengan 15 disembunyikan. Berikutnya, bahkan untuk melihat bagaimana sensitivitas dan spesifitas berubah bersama dengan nilai cutoff yang berbeda, ikuti petunjuk berikut. 1. Masukkan sensitivitas dan spesifitas masing-masing di sel F2 dan G2. Yang kedua, di sel F3 masukkan rumus sama dengan A3 atau dalam kurung A3 plus B3. Rumus ini menghitung sensitivitas saat cut off sama dengan 1. Isi otomatis dari F3 ke F21. Yang ketiga, di sel G3 masukkan rumus sama dengan D3 atau dalam kurung 3C plus D3C. Rumus ini menghitung spesifitas saat cut off sama dengan 1. Isi otomatis dari G3 ke G21. Yang keempat, pilih sel E2 G21 dan klik tab menu sisipkan. Pilih bagian, pilih serba dengan garis halus dan penanda. Bahkan sebar muncul di lembar kerja kita. Yang kelima, kita dapat menambahkan judul sumbu dan judul dengan sesuai keinginan. Maksimum terikat sumbu vertikal adalah 1,2 secara default. Saya lebih suka mengatur ke 1.10. Jadi saya klik 2 kali nilai 1.2 dan kemudian mengubah menjadi 1.0. Kemudian ketika menu untuk opsi sumbu muncul. Yang berikutnya, analisis ROC. Pelajari ROC melalui Excel. Perhatikan gambar kedua, kurva saling bersilang pada suatu titik. Titik persimpangan penanda nilai cut off, di mana sensitivitas sama dengan spesifitas. Berikutnya, langkah selanjutnya adalah menggambar kurva ROC. Kurva ROC digambarkan sebagai tingkat positif palsu versus tingkat positif jati, yaitu 1 sampai spesifitas vs sensitivitas. Untuk membuat lebih terlihat, semua nilai dikalikan dengan 100. Jadi kurva ROC sebenarnya 1 sampai 100, spesifitas vs 100, sensitivitas. Dalam grafik kurva ROC, sumbu X adalah 100 spesifitas dalam kurung singkat dari 100 sampai 100 spesifitas. Oleh karena itu, nilai spesifitas harus diatur dalam urutan menurun. Karena nilai spesifitas saat ini dalam urutan menaik, kita perlu membalik flop nilai spesifitas. Selanjutnya, kita perlu flip flop nilai spesifitas juga. Untuk melakukannya, ikuti petunjuk berikut. Yang pertama, sel E2 titik 2 J21 dan gunakan tempel
spesial untuk menempel nilai hanya ke sel A23. Yang kedua, pilih sel A23, titik 2 C44 dan klik tab menu data, klik urutkan. Yang ketiga, pada menu yang akan datang, urutkan data berdasarkan chart off dan urutannya adalah terbesar sehingga terkecil seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Pastikan untuk mencetak data saya memiliki header, klik OK. Excel bisa mengurutkan sel yang dipilih hanya sambil membiarkan semua sel lain tetap utuh. Ini adalah fitur hebat Excel. Jika sel yang akan diurutkan memiliki rumus yang mereferensikan sel lain di luar area pengurutan dapat mengacaukan beberapa penghitungan. Inilah sebab mengapa kita perlu menyalin E2.2 J21 dengan nilai terlebih dahulu dan kemudian mengurutkan nilai yang disalin. Berikutnya kita juga perlu meningkatkan data. Ikuti petunjuk berikut. 1. Masukkan 100 sampai 100 spesifisitas di sel D25 dan sensitivitas di sel E25. Yang kedua, di sel D26 masukkan rumus sama dengan 100 round dalam kurung C26 bintang 100,0. Rumus ini menyalinkan nilai spesifisitas yang ada dengan 100, membulatkannya dan mengurangi 100 dengannya. 3. Mengisi otomatis sel D26 hingga D44. Yang keempat, di sel E26 masukkan rumus sama dengan round dalam kurung 100 tanda bintang B26,0. Yang keenam, isi otomatis sel E26 hingga E44. Yang keenam, klik kanan nomor baris 26 dan pilih sisipkan. Tindakan ini menyisipkan baris kosong sel asli D26 menjadi D27 sekarang. Yang ketujuh, enter O in both cells D26 and E26. Yang berikutnya, inilah gambarannya. Di langkah terakhir untuk menggambarkan kurva ROC, pilih sel D25.2E45. Yang kedua, klik tab menu sisipkan, pilih bagian, pilih sebar dengan garis halus. Yang ketiga, tambah judul bagian dan judul sumbu sesuai keinginan. Untuk area di bawah kurva ROC mengukur kualitas model. Nilai area yang besar menunjukkan bahwa model dapat memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang baik. Dalam model yang sempurna, sensitivitas dan spesifisitas adalah 100%. Ini berarti ketika 100 spesifisitas sama dengan 0, spesifisitasnya adalah 100. Dengan kata lain, model yang sempurna memiliki kurva ROC yang melewati titik paling kiri ke atas, namun ini jarang terjadi seperti di gambar ini. Yang berikutnya. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.